Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramilus shalihat sebagai bekal kita dalam perjalanan panjang kita menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, seperti yang telah disampaikan tadi oleh panitia, tema yang diberikan kepada saya adalah menyingkap rahasia sunnatullah. Yang ada itu ada dua. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dengan berbagai macam ciptaannya. Ia juga maha mengetahui atas segala yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki otoritas kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup berfirman, jadilah, maka terjadilah ia. Namun dalam kenyataannya Allah Subhanahu wa taala jarang menggunakan otoritas kun fayakun, tetapi lebih menghargai yang namanya sunnatullah, lebih menghargai sebuah proses berbanding menggunakan kun fayakun. Yang ada yang kedua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam alam, dari berbagai macam jenis, dari berbagai macam spesies yang ada. Dan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala ini, setiap alam Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kehidupan tersendiri bagi alam itu. Juga setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlainan spesiesnya, itu juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum sunnatullah yang berlaku pada makhluk tersebut. Oleh karena itu ada beberapa ciri khas daripada hukum sunnatullah. Yang pertama adalah di setiap alam Allah menetapkan hukum sunnatullah yang berbeda antara satu alam dengan alam yang lain. Yang kedua, di setiap makhluk itu memiliki hukum sunnatullah yang sifatnya menyeluruh kepada makhluk yang satu jenis dan spesies itu. Yang ketiga adalah hukum sunnatullah yang berlaku pada makhluk tersebut bersifat khusus dan tidak berlaku bagi makhluk yang lain. Dan yang keempat adalah hukum sunnatullah tidak akan berubah-ubah kecuali ada inayatullah Subhanahu wa taala atau ada murka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat satu persatu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap alam
hukum sunnatullah itu berbeda antara satu alam dengan alam yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya di alam arwah itu memiliki hukum sunnatullah tersendiri yang berbeda di tempat yang lain. Di alam rahim punya hukum sunnatullah tersendiri berbanding dengan alam yang lain. Di dalam rahim ibu, meskipun itu sempit, tidak cukup 1 meter, tetapi semua manusia yang berada di alam rahim itu tidak merasakan yang namanya sempit. Juga makan dan minum berbeda di dengan tempat yang lain. Di dalam rahim ibu, manusia makan dan minum melalui tali plasentanya, lewat ibunya. Juga kemudian mengeluarkan sisa-sisa makanan itu juga berbeda dengan di tempat yang lain. Bahkan setiap anak yang keluar dari rahim ibunya karena merasa nyaman dalam rahim ibunya, ia kemudian menangis karena meninggalkan alam yang menurut pandangan kita sempit, tetapi ketika manusia berada di tempat itu tidak pernah merasa yang namanya sempit. Kita berpindah ke dunia, itu juga lain sunnatullah yang ada di dunia ini. Kita makan dan minum menggunakan mulut dan tenggorokan kita. Kalau hukum sunnatullah yang ada dalam rahim mau ditarik masuk ke hukum sunnatullah yang ada di dunia, itu kita tidak bisa bertahan. Kalau ada manusia yang masih tetap ingin makan dan minum menggunakan tali plasentanya, maka dia tidak bisa bertahan di dunia ini. Ketika kita masuk di alam barzakh, itu lain lagi hukum sunnatullah. Tidak boleh kita dalam pikiran kita membawa hukum sunnatullah dunia ini masuk ke alam barzakh. Meskipun kelihatannya di alam kubur kita hanya 2 meter, tetapi alam barzakhnya memiliki keluasan dan kesempitan tergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum di alam barzakh tidak lagi pakai tangan, tidak lagi pakai mulut, dan tidak lagi pakai tali plasenta, tetapi dengan hukum sunnatullah yang berlaku padanya. Boleh jadi kenyang dengan doa-doa kita, boleh jadi kenyang dengan sumbangan makanan kita, boleh jadi kenyang dengan makanan yang kita pakai berbuka puasa dengan niat pahalanya dilimpahkan kepada almarhum dan almarhumah yang berada di alam barzakh. Di akhirat nanti kelak juga berbeda hukum sunnatullahnya. Antara satu hukum sunnatullah, antara satu alam dengan alam yang lain, itu masing-masing berbeda hukum sunnatullahnya. Tempat juga demikian Bapak dan Ibu. Kita di dunia ini hukum sunnatullah yang berlaku sehari semalam 24 jam. Tidak pernah berlaku 25 jam, tidak pernah berlaku 30 jam. Tetapi di tempat yang lain, di planet yang lain, di alam yang lain memiliki hari tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Ketahuilah wahai manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah tempat, satu harinya itu ka alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun hari-hari yang kita hitung di dunia ini. Jadi tidak boleh hukum sunnatullah alam yang kita tempat ini kemudian kita bawa ke tempat yang lain. Di dunia ini kita masing-masing punya timbangan. Ada yang 70 kilo, ada yang 80 kilo seperti saya, ada yang 50 kilo, ada yang 60 kilo. Tapi ketika berpindah dari planet bumi ke tempat yang lain, itu tidak berlaku. Boleh jadi di planet yang lain timbangan kita kemudian menjadi lebih ringan. Boleh jadi ada tempat yang lain timbangan kita justru jauh lebih berat daripada di bumi ini. Oleh karena itu di setiap tempat itu berbeda hukum sunnatullahnya. Tidak boleh kita kemudian berpikir antara satu alam dengan alam yang lain itu sama sunnatullahnya. Kemudian Bapak dan Ibu, sunnatullah tentang hukum ruang dan waktu. Ketika makhluk berinteraksi dengan
hukum waktu dan sunnatullah itu juga berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh menghukum interaksi antara satu makhluk dengan hukum waktu dan ruang. Sama semua. Kita manusia ini, Bapak dan Ibu, ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu perlu atau tergantung dengan atau terikat dengan hukum sunnatullah waktu dan ruang. Tadi saya meninggalkan rumah jam 4.30. Saya sampai di tempat ini jam 4.25. Jam 4.45. Saya melewati beberapa tempat baru saya sampai di sini. Menggunakan waktu. Karena kita ini manusia biasa, terikat dengan hukum waktu dan ruang. Selama kita manusia biasa, maka ketika kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kita tidak bisa lepas dari hukum waktu dan ruang. Berapa tempat yang kita lewati dan berapa menit atau berapa jam waktu yang kita pergunakan untuk sampai ke tempat itu. Tapi hukum ini tidak berlaku untuk setiap makhluk. Karena kecepatan interaksi kita dengan hukum waktu dan ruang itu berbeda-beda, Bapak dan Ibu. Angin itu memerlukan waktu tidak sama seperti kita. Itulah sebabnya sebagaimana kita sering mendengarkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan Perdana Menterinya. Jadi kita mengambil hukum waktu dan ruangnya. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam itu duduk bersama dengan para pembesarnya. Tiba-tiba nyelonong masuk seorang pemuda. Tidak diketahui dari mana datangnya orang itu, tiba-tiba saja duduk di samping Nabi Sulaiman alaihissalam. Waktu anak muda ini duduk, dia memandang salah seorang menteri koordinator Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak pernah lepas penglihatannya dari situ, sehingga menteri yang dipandang ini menjadi grogi. Lalu pandangan anak muda ini tajam sekali, sehingga dia mulai berkeringatan. Tidak lama kemudian anak muda ini keluar. Setelah selesai persidangan, Perdana Menteri itu atau Menteri Koordinator itu datang menghadap ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, siapa gerangan tadi? Itu anak muda yang datang duduk di sampingmu. Kata Nabi Sulaiman, itu adalah sahabat saya, Malakul Maut yang berwajah manusia. Datang dengan wajah manusia. Semakin gemetarlah ini Perdana Menteri ini. Ia kemudian meminta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Nabi Allah, tolong perintahkan kepada angin, karena engkau adalah Nabi dan Rasul yang punya kekuasaan yang luar biasa, dapat memerintah angin. Perintahkan kepada angin supaya saya diterbangkan ke negeri yang jauh, di negeri India. Maka Nabi Sulaiman yang peduli dengan sahabat-sahabatnya, dengan bawahannya, dia perintahkanlah angin itu, bawa ini Menteri Koordinatorku, karena dia sementara ketakutan dipandang oleh Malakul Maut, dibawalah dia ke negeri India. Ternyata di negeri India itu sudah ada Malakul Maut yang tunggu dia di situ. Lalu dicabut nyawanya di situ di India. Keesokan harinya datang lagi ini Malakul Maut, ketemu dengan Nabi Sulaiman. Ditanyalah dia sama Nabi Sulaiman, wahai sahabatku, mengapa engkau kemarin memandang Menteri Koordinatorku? Dia bilang, saya juga heran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan saya cabut nyawanya setelah zuhur di negeri India. Mengapa di pagi hari masih ada rapat bersama kamu? Apanya yang salah ini? Oleh karena itu saya malaikat itu la ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya pun pergi ke negeri India, ternyata dia datang diterbangkan oleh angin. Saya cabutlah nyawanya di sana. Maka Perdana Menterimu itu atau Menteri Koordinatormu sudah meninggal di negeri India. Itu artinya bahwa kecepatan angin dalam interaksi waktu dan ruang berbeda dengan kita manusia. Angin dalam beberapa waktu dia bisa sampai ke negeri yang jauh. Masih ada yang lebih cepat? Masih ada, Bapak dan Ibu. Bangsa jin ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, beda dengan kita manusia. Bangsa jin ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, butuh beberapa waktu saja sudah bisa berada di tempat yang lain. Dia mampu menerobos
hukum waktu dan ruang. Coba lihat kita kembali ke kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam suatu ketika ingin menguji semua pemimpin-pemimpin di antara rakyatnya. Karena rakyatnya itu ada burung, ada hewan, ada manusia, ada jin, macam-macam. Nabi Sulaiman, Nabi dan Rasul yang kaya raya, raja di raja. Suatu saat dia mau uji rakyatnya ini. Dia sampaikan, siapa di antara kalian yang mampu untuk membawakan singgasana Ratu Balqis ke hadapan saya? Ini kita mau melihat bagaimana menerobos waktu dan ruang. Tidak ada yang berani angkat tangan, kecuali ada satu makhluk dari jin yang paling kuat, namanya jin Ifrit. Ifrit mengatakan bahwa saya akan membawa singgasana Ratu Balqis di hadapanmu, wahai Sulaiman, sebelum persidangan ini selesai. Nabi Sulaiman kemudian berpikir bahwa bahaya juga ini, Ifrit ini kalau dibiarkan ini bisa membangkang ini Ifrit. Dia sudah menampakkan kekuatannya di hadapanku. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, kalau kamu mampu mendatangkannya sebelum sidang ini berhenti, saya akan datangkan sebelum matamu berkedip. Dan sebelum matanya Ifrit berkedip, itu sudah ada singgasana Ratu Balqis di hadapan situ. Wa qala innahu ilmu minal kitab, oleh Syekh Asy'arawi, indahu ilmu minal kitabi, menurut beliau tiada lain orang kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam, karena tiada yang paling tahu tentang kitab kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka sejak itulah bangsa jin termasuk Ifrit tidak ada yang berani angkat muka di hadapannya Nabi Sulaiman alaihissalam, karena ia tahu bahwa Nabi Sulaiman mampu menggunakan makhluk yang lain atau mampu memindahkan sesuatu, menerobos waktu dan ruang. Sampai-sampai ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal di atas singgasananya, sementara pegang tongkatnya meninggal, itu bangsa jin termasuk Ifrit masih ada saja situ tunduk patuh di hadapannya. Nanti datang anai-anai memakan tongkatnya Nabi Sulaiman, dan ketika rapuh tongkatnya, tersungkur Nabi Sulaiman, baru tahu bangsa jin bahwa ternyata dia berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun dia tunduk, tidak berani angkat muka di hadapan orang mati. Dia merasa terhina sekali karena ternyata dia tunduk kepada orang mati, Nabi Sulaiman alaihi assalam. Begitulah Pak kondisinya kalau secara psikologi orang hancur, biar orang mati dia juga tetap tunduk patuh di hadapannya. Masih ada yang lebih cepat daripada jin? Masih ada Bapak dan Ibu. Masih ada makhluk yang sebenarnya tidak lagi terikat dengan hukum waktu dan ruang. Tetapi Al-Quran selalu datang untuk memberi pendekatan-pendekatan kepada kita agar supaya akal kita bisa sampai ke situ. Malaikat misalnya, itu jauh lebih cepat daripada angin, jauh lebih cepat daripada jin dan ifrit. Itu digambarkan dalam Al-Quran surah As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Firman Allah mengatakan bahwa malaikat penjaga langit dan bumi ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sekali bergerak dia ke alfisanatim mimma ta'udun, sama 1000 tahun waktu yang kita hitung-hitung. Jadi tidak lagi menggunakan waktu berapa, tetapi perputaran bumi selama 1000 tahun. Masih ada yang lebih cepat daripada ini? Masih ada Bapak dan Ibu. Pemimpin daripada malaikat Jibril, dan juga roh-roh orang yang sudah meninggal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kecepatannya jauh lebih cepat di atas rata-rata malaikat. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Malaikat Jibril bersama dengan roh-roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekali bergerak setara dengan 50.000 tahun sekali bergerak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, setiap makhluk itu berbeda sunnatullahnya antara satu dengan yang lain.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah perbedaan kita manusia dengan makhluk yang lain. Kita manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mempelajari antara satu sunnatullah dengan sunnatullah yang lain, sehingga kemudian kita bisa berkembang, dan kita tidak bisa sukses kecuali kita mengetahui sunnatullah apa yang kita lakoni Bapak dan Ibu, karena di setiap sesuatu itu ada sunnatullahnya. Politik itu ada sunnatullahnya. Kalau tidak tahu tentang sunnatullah politik, jangan ki masuk politik, bangkrut ki jadinya. Listrik itu ada sunnatullahnya, jangan ki mau coba-coba itu mau perbaiki listrik kalau kita tidak tahu sunnatullahnya. Tidak lama kemudian kita kesetrum dengan itu. Buaya itu punya sunnatullah tersendiri, punya kelebihan, punya kelemahan. Maka manusia yang mampu berinteraksi dengan buaya adalah manusia yang paham tentang sunnatullah buaya, di mana kelemahannya, di mana kehebatannya. Ular itu punya sunnatullah tersendiri. Kobra lain sunnatullahnya, ada bisanya. Ular air lain sunnatullahnya, meskipun sama-sama ular, tetapi jenisnya yang berbeda, dia juga memiliki sunnatullah yang berbeda. Oleh karena itu, sunnatullah bersifat umum dalam satu spesies. Ketika kita mendapatkan seekor ular kobra, maka itu hukumnya bersifat umum. Di setiap tempat yang penting dia ular kobra, sama hukum sunnatullahnya. Sehingga manusia tidak perlu mempelajari seluruh ular kobra, cukup mempelajari satu ular kobra, maka ilmu pengetahuannya dia sudah mencakup seluruh tentang ular kobra. Yang lain juga demikian Bapak dan Ibu. Dan sunnatullah itu tidak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau hari ini ular kobra berbisa, jangan pernah berpikir bahwa besok ular kobra tidak berbisa. Hari ini berbisa, besok berbisa, lusa berbisa lagi. Karena sunnatullah tidak akan berubah kecuali ada inayatullah, ada pertolongan Tuhan, kecuali ada murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh perubahan sunnatullah karena inayatullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dilemparkan masuk ke unggun api yang besar, yang sifat sunnatullah itu adalah panas dan membakar, tetapi karena inayatullah, Nabi Ibrahim ketika dilemparkan masuk ke dalam api unggun yang besar, tidak merasakan panas apa-apa, justru dia merasa dingin dengan api itu. Perubahan sunnatullah api itu karena inayatullah. Bani Israel ketika dilarang pergi melaut pada hari Sabtu, tetapi ia melanggar larangan hari Sabtu, ia juga tetap keluar, maka kemudian Bani Israel yang melanggar itu tiba-tiba berubah sunnatullahnya menjadi monyet-monyet yang hina. Karena sesungguhnya kalau mau dilihat, Allah Subhanahu wa taala itu mencipta setiap saat. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala tetap mencipta. Sel-sel kita yang mati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian baru lagi mati lagi, baru lagi sel-sel kita, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala merubah antara satu sel kita dengan sel orang yang lain kecuali ketika inayatullah atau murka Allah Subhanahu wa taala. Inayatullah adalah ketika Nabi Isa alaihi salam dihianati oleh murid-muridnya atau dihianati oleh salah seorang muridnya. Lalu ketika Nabi Isa mau ditangkap oleh orang-orang kafir, lalu kemudian Allah merubah sel-sel satu orang yang mengkhianati itu sehingga kemudian mukanya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu dialah yang ditangkap dan disalib dalam pandangan ajaran Islam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam itu dari kayu menjadi ular, dari ular kemudian menjadi kayu. Secara keilmiahannya boleh saja Allah Subhanahu wa taala merubah sel-sel kayu itu berubah menjadi sel-sel ular dalam sekejap, kemudian dia menjadi ular. Dan ketika dikembalikan dengan sel-sel kayunya dalam sekejap kemudian menjadi kayu. Sama seperti kita Bapak dan Ibu. Tetapi kita tidak perlu ragu karena Allah telah menjamin kita. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Selama tidak ada inayatullah, pertolongan Allah,
dan selama tidak ada murka Allah Subhanahu wa taala, maka hukum sunnatullah itu tidak akan berubah. Sebenarnya kalau Allah ingin, dalam sekejap sel-sel manusia kita dirubah menjadi sel-sel monyet, dalam waktu sekejap kita bisa berubah menjadi monyet yang tumbuh bulu-bulu dengan banyak dan memiliki ekor. Dalam sekejap Allah mau merubah sel-sel kita dengan sahabat kita yang lain, maka muka kita bisa berubah antara satu dengan yang lain. Karena kemahakayaannya Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, tidak ada satupun makhluk ini yang sama. Bahkan kita manusia sendiri, Bapak dan Ibu, yang miliaran di muka bumi ini, bahkan dengan dihitung-hitung yang sudah meninggal juga, yang miliaran jumlahnya, ternyata kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang sama. Bau badan kita tidak ada yang sama, Bapak dan Ibu. Kalau ada tindakan kriminal, polisi datang membawa anjing pelacak, dicium itu sumber bau. Kalau pelakunya lari bersembunyi dalam jutaan orang, anjing kemudian mencarinya di tengah jutaan orang itu, anjing bisa menentukan suspeknya, siapa yang melakukan itu. Kenapa? Karena di tengah jutaan orang itu sebenarnya tidak ada satupun orang yang sama bau badannya, tidak ada satupun orang yang sama sorotan matanya, tidak ada satupun orang yang sama rambutnya, tidak ada satupun orang. Semua kita miliki spesifikasi tersendiri, sehingga kelak ketika kita mau dibangkitkan, tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita, meskipun kita sudah hancur lebur menjadi debu. Karena di setiap makhluk itu Allah telah menentukan sunnatullahnya dan perbedaannya dengan makhluk yang lain. Sekiranya inilah pengantar dari diskusi pada subuh hari ini, dan saya kembalikan kepada panitia. Baik, demikianlah